Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami akan menjemput jamaah Armenareka Perdana, yang mana ada 2 bus dan 1 bus itu dari jamaah grup privat, yang mana nanti insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mahdi. Kita ikuti penjemputannya. Yang 51, 52. 52 ini, yang coklat. 51. Langsung ke bus. Berapa? 51 sini. Masya Allah, masih tur. Bus berapa? 51 di sini. Berapa? 52 sini. Ayo 52 di depan sana. Itu yang tertelat. Ini. Ini. Monggo naik. Di sini, bawa. Di sini. Ya. Ini Kak, emben lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak ibu-ibu, karena dihadiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Alhamdulillah. Kita bisa bertangga langsung dengan Rasulullah. Jangankan kita ya, batu saja, batu benda mati kalau dihubungkan dengan Rasulullah menjadi mulia. Contohnya Gunung Uhud, Saqifah Bani Sa'idah, dan termasuk Masjid Quba, Uhud dan lain-lain itu karena ada hubungan langsung dengan Rasulullah, ada ikatan dengan Rasulullah. Rasulullah pernah ke sana, pernah hadir, makanya jadi mulia luar biasa. Apalagi kita, kalau kita menaruh Rasulullah di hati kita pasti mulia. Para jemaah ini cinta Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita akan mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Raudhah Asy-Syarifah ya. Raudhah itu kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini ada kebun surga. Ini kata ulama, yungqalu bi'ainihi ilal jannah. Memang nyata itu tempat, bagian dari surga yang ada di dunia. Wal ibadatu fi tu'atilal jannah. Orang yang pernah sujud di sana tu'atilal jannah, akan diangkat ke surga oleh Allah. Amin. Nah, ini luar biasa. Dan kata ulama juga saking mustajabnya di sana sama dengan surga. Maksudnya gimana? Kalau di surga kita keinginan apapun pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kasih. Nah, di Raudhah sama, insyaallah keinginan apapun kita insyaallah Allah kasih. Ya. Nah, di sana apa yang kita lakukan? Kita karena waktunya pagi, waktu pagi ini luar biasa. Ya, disaksikan oleh 2 malaikat. Luar biasa. Pagi ini kita sholatnya bebas. Mau sholat hajat, taubat, duha boleh. Yang penting bukan sholat tahajud. Ya boleh. Ya. Jadi sholat duha, hajat, taubat silahkan.
Namun yang paling penting ibu-ibu dan adik-adik semuanya di Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aqrabul abdi min rabbih wa huwa sajidun. Fakru du'a akhrajahu Muslim. Bahwa paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, paling dekatnya kita dengan Allah ketika kita dalam keadaan sujud. Fakru doa, perbanyak doa waktu itu. Ya, perbanyak doa. Maksudnya gimana? Sujud terakhir jangan buru-buru. Di sujud terakhir itu kita minta kepada Allah. Ya, tapi mintanya dengan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti, kalau nggak bisa bahasa Arab cukup dalam hati. Nggak usah disebut dalam sujud, ya Allah minta motor ya Allah. Batal sholatnya. Ya Allah minta sawah, batal juga. Kalau dalam kalau di luar sholat nggak apa-apa. Ya Allah saya minta ini minta itu, silakan. Minta anak saya datang ke sini, semuanya nggak apa-apa. Terus para jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau setelah sholat kita punya kesempatan untuk berdoa. Doa itu yang paling bagus dimulai dengan sholawat dulu, dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian minta, ya Allah hamba pingin begini begitu, sebut semuanya dari A sampai Z, sebut ya, keluarganya semuanya. Setelah itu keluar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini kita harus sopan di depan Rasulullah, harus betul, harus rendah hati. Karena apa? Orang yang rendah hati di depan Rasulullah itu Allah cintai. Ya. Terus juga jangan nyaring-nyaring suaranya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan nyaring-nyaring suara kalian sehingga mengalahkan suara Nabi. Kenapa? Saking cintanya Allah pada Nabi Muhammad, kita wajib hormat pada Rasulullah. Kita salam-salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyur Rahmah. Kalau nggak hafal diulang-ulang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada salam dari keluarganya, sampaikan, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ada salam dari ini. Atau assalamualaikum Rasulullah, dari siapa? Assalamualaikum Rasulullah, dari siapa? Sebut namanya. Saking sopo sebut. Dari siapa sebut namanya. Oke. Salam satu itu dipakai orang juga tambah Ulang aja. Kalau banyak banget, sebut aja. Assalamualaikum Rasulullah, dari ini, dari itu, dari itu. Tapi diulang-ulang lebih bagus. Assalamualaikum Rasulullah, dari ini. Kenapa? Semakin banyak salam kita ke Rasulullah, semakin dekat kita dengan Rasul, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata Rasulullah, ya ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alaihi ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang urus salam kepadaku, aku jawab salamnya langsung. Subhanallah ya. Rasulullah bisa lihat. Oh, jangan kira Rasulullah lihat kita, wajah kita lihat Rasulullah. Makanya insya Allah kita selamat semua. Yakin itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus para jemaah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak ada salam dari keluarganya, kita titipkan. Ya Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah, aku titipkan keluargaku kepada Rasulullah. Jangan sampai tidak diberi syafaat. Aku minta, ya Rasulullah, aku titipkan anakku, aku titipkan keluargaku, aku titipkan ayah bundaku yang sudah meninggal. Akuilah sebagai umatmu ya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu ya sang pemberi syafaat. Ya nabi-nabi yang lain ya belum bisa memberikan syafaat, Rasulullah berdua. Kita walaupun umat terakhir, kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua ke surga, umat yang lain tunggu dulu antri. Ya mudah-mudahan kita masuk surga bersama orang-orang soleh tanpa hisab. Bukan hanya kita, keluarga kita juga. Insyaallah paham ya. Setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya sahiban Nabi. Ya, kemudian bergeser lagi, assalamualaikum ya Amiral Mukminin Umar ibn Khattab. Setelah itu baca istighfar, astagfirullah. Ingat dosa-dosa semuanya, astagfirullah sampai keluar. Maka apa kata Imam Ibnu Katsir, idza fa'alu dzalik maka taballahu alaihim wa ghafara lahum wa rahimahum. Orang yang baca istighfar setelah salam-salam ke Rasulullah, dia minta ampun kepada Allah, maka orang tersebut pasti diterima taubatnya, diampuni dosanya, dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sayang, apapun yang kita minta pasti dikasih. Ya. Insyaallah paham ya. Ayo Bismillah. Mungkin tarik dulu mau diabat kita.
Banyak selawat ya. Ayo banyak selawat, jangan lepas. Wala haula wala quwwata illa billah. Maafkan dengan mohon para jemaah, para kiai semuanya di sini. Mudah-mudahan kita sekarang mendapatkan kemudahan ya. Amin. Masuk ke Raudhah dan sholat zuhur di sana. Anteng. Sebenarnya jadwalnya habis asar. Ya. Cuma kalau habis asar kan habis asar kan nggak ada sholat. Nah, di sini dibuka. Cuma punya waktu sholat 2 rakaat saja. Akhirnya saya minta sholat zuhur aja lah. Hanya dikasih, alhamdulillah. Zuhur ini luar biasa waktunya, bebas. Ya, kita di Raudhah karena Rasulullah SAW ya. Aqrabul abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sujud. Nah, momen-momen kita ini tempatnya luar biasa. Raudhah ini, Raudhah itu apa, Pak Ustaz? Raudhah itu kebun surga yang ada di dunia. Yang di sini nih. Yung kolobia ini lal jannah kata ulama. Memang nyata tempat itu akan pindah ke surganya Allah nanti. Wal ibadatu fi tu'ati lal jannah. Orang yang pernah sujud di sana, pernah sholat di sana akan diangkat ke surga semuanya. Amin. Itu saking luar biasanya. Dan kata ulama sebagian juga saking mustajabnya sama dengan surga. Apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan. Amin. Ya, makanya kesempatan kita itikaf di sana, yang itikaf, sopan, dengan Rasulullah baca sholawat, zikir ya. Tapi lebih banyak sholawat dari zikirnya. Sholawat atau saudara Sayyidina Muhammad, sholawat nariyah kalau Jawa Timur, monggo. Sholawat munjid terserah. Sholawat apa saja terserah ya. Setelah itu kita sholat-sholatnya bebas, sholat hajat, taubat, terus datang masjid kalau pertama kali nyampe boleh sambil nunggu zuhur, habis itu sholat ba'diyah kalau masih punya kesempatan. Nah, waktu-waktu nunggu itu kita perbanyak memohon kepada Allah. Banyak doakan anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Nah, setelah itu jemaah Allah kita keluar belok kiri, kita ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bapak-bapak ziarah Rasulullah ini jemaah ada yang berapa kali? Berapa kali datang ziarah Rasulullah? 2 kali ya? Udah 2 kali ziarah ke Rasulullah. Ziarah Rasulullah bebas, bapak-bapak. Mau 10 kali sehari bisa. Dan di sini tujuan paling penting di sini adalah ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dari Babu Salam atau dari sini lurus langsung dari Babu Salam. Bisa motor terus. Dapat dari ziarah Rasulullah, masih kurang puas, masuk lagi. Kenapa? Semakin banyak kita salam ke Rasulullah, semakin dikenal wajah kita ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku wajib salamnya langsung. Ya, apakah Rasulullah bisa melihat kita? Jangan salah. Orang yang sudah meninggal itu 1000 kali lebih tajam penglihatannya dari mata orang yang masih hidup. Apalagi Rasulullah SAW. Kita sholawat dari Indonesia, Rasulullah tahu. Disampaikan oleh mereka, nih sholawatnya si fulan, ini sholawatnya si fulan. Dikasih tahu. Makanya, ya kata Rasulullah, aqrabul abdi bi yaumil qiyamah aktsara sholah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti dari kiamat, orang yang paling banyak sholawatnya. Dilaporin, dan semakin banyak sholawat, semakin dikenal oleh Rasulullah. Insya Allah hidupnya bahagia. Amin. Kalau ada titipan salam dari keluarganya sampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah, dari siapa? Itu aja cukup. Assalamualaikum Rasulullah, dari siapa? Kalau tidak ada titipan salam, titip kita yang menitipkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya teman baik banget. Ya Rasulullah, beri dia syafaat. Ya Rasulullah, aku sudah punya orang tua yang sudah meninggal. Jangan sampai mereka tersiksa ya Rasulullah. Aku sebagai umatmu. Boleh banget. Ya, boleh banget ya. Mungkin sekian. Setelah itu geser sedikit aja. Assalamualaikum ya sahiban Nabi Abu Bakrin As-Siddiq Abu Bakar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Setelah itu baca istighfar yang banyak, baca istighfar terus. Setelah ziarah Rasulullah baca istighfar, kenapa? Ayatnya ada. Allah firman Allah, wa ma arsalna min rasulin illa liyu'abidillah wa law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Orang yang punya dosa banyak datang ke Rasulullah, setelah itu beristighfar kepada Allah, kemudian Rasulullah mintakan ampun untuknya. Apa kata Allah? Lawajadu fil mati, pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian karena waktunya singkat ya. Waktunya sudah mepet. Nanti kalau kurang paham sambil nanya-nanya di jalan ke kami, ke Ustaz Riyadi, ke Ustaz Aziz juga. Ya. Ayo bismillah.
Kalau deki. Kalau yang di sini enggak, yang di muka. Pembangunan masjid. Kita mengaji Bapak Ibu, ketika kita dikena panas, sebenarnya harus mengangkat bersyukur. Agak dekat sedikit. Ketika kita itu dipanas oleh Allah, merasakan panas, berarti masih ada perlu dalam badan. Kalau kita melihat semuanya kebun-kebun ya, kebun kurma juga apa ini, pohon bidara kayaknya ya. Ini sama kerajaan Saudi, pemerintah Saudi diabadikan tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini termasuk tempat bersejarah, berkaitan langsung dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini namanya Saqifah Bani Sa'idah. Jadi pokoknya lokasi yang ada taman-tamannya ini namanya Saqifah Bani Sa'idah. Bisa dipahami ya? Bisa banyak? Sayyidina Ali. Mama. Ini ada sebelah kelihatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW terjadi kekeringan. Sehingga para sahabat banyak yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena sudah lama nggak hujan. Kemudian diterima usulan para sahabat, yaitu Rasulullah SAW mengadakan sholat apa itu disebut? Sholat minta hujan. Kalau zaman dahulu termasuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, kok bukan di masjid, di tanah lapang. Jadi di sini ini dulu pernah Rasulullah SAW mengadakan sholat istisqa. Karena minta hujan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan juga pernah mengadakan sholat Id, di antaranya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu musim kemarau, musim panas. Jadi para sahabat itu banyak yang di rana panas. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengirim mendung ya. Tahu mendung? Sama turun dem. Mendung sehingga bisa menaungi para sahabat. Sehingga para sahabat bisa mendengarkan khutbah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Maka inilah yang terjadi sehingga ini dinamakan masjid apa? Masjid Mama. Artinya masjid mendung. Masjid awan. Namanya di masjid. Begitu lagi menyebar ke hamba-hamba Allah yang paling sering ke masjid, itulah yang paling banyak rahmat. Pokoknya anjuran bagi kita berdekat masjid, khususnya kaum laki-laki ini dianjurkan sholat berjamaah di masjid atau musola terdekat, kemudian berjamaah. Tapi kalau ibu-ibu yang masih muda, tetap lebih baik di rumah. Takut terjadi muda. Sudah fitrah ya, maaf. Sudah fitrah. Wanita itu sudah fitrah, sering menyebabkan kaum laki tergoda. Sudah fitrahnya. Gimana? Dalam tidak ada orang wanita jangan dilarang. Jadi tempat yang paling istimewa, yang paling dicintai Allah SWT di bulan Ramadan adalah masjid. Bahkan Bapak Ibu, nanti di akhirat di Masyar ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, dilanggarku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bingung.
Assalamualaikum. Ya Habiballah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayyuhan nabiyyu. Warahmatullahi wabarakatuh. An ummati. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anka. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anka. Maka dianjurkan sekali ketika berada di Madinah kita berziarah ke Pemakaman Batu. Monggo kita sekarang ucapkan salam kepada mereka sebagaimana ucapan salam yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya beda. Ketika salam di Baqi beda. Ada kalimat khusus ya. Ada kalimat khusus. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam apa? Keras kan? Cuknya ranjing. Jangan terlalu keras. Nanti sudah bersuara ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Darah. Darah. Qaumin mu'minin. Qaumin mu'minin. Wa atakum. Wa'alakum. Ma tu'aduna. Masu'aduna. Wadan. Wajan. Mu'ajjalun. Wajalun. Wa inna insyaallah Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Bikum. Allahumma ighfir Allahumma ighfir li ahli al-baqi li ahli al-baqi al-gharqat. al-gharqat. Allahumma ighfir Allahumma ighfir li ahli al-baqi li ahli al-baqi al-gharqat. Tesnya datang, pasang banner Pak. Kita mau ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini BES 51 dan BES 52 mau ziarah ke Jabal Uhud, ke kebun kurma dan juga ke Masjid Kuba bersama Ustadz yang luar biasa yaitu Ahmad Riyadi dan Ustadz Abdul Aziz yang selalu membersamai kita. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Lima dua. Lima dua situ. Hah? 52 sini. 51 ini. 52. 51. 52. 51 52. 51 52. 51 52. Aku 52. Ibu punya berapa? 52 51. 52 51. 52 sini. 52 sini. 52 sini. 51. 52. 52.
52 situ, 52. Di sana, Bu, situ. Pintunya kanan. Salah. 52. Satu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Almina Reka Perdana. Salam baik Allahu Akbar. Hari ini kita akan mengadakan studi tour di Masjid Kuba, di Gunung Hud dan di kebun kurma. Semuanya, yes, Allahu Akbar. Kayaknya sudah tahu di mana di seminar ya. Di seminar. Dan hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan. Kalau kemarin kita hanya bisa melihat Masjid Kuba dari tayangan yang ada di seminar, kita hanya membayangkan bentuk dari Masjid Kuba. Tapi saat ini sebentar lagi kita akan bisa langsung sholat di Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan keringat beliau ikut membangun masjid. Pak Rafiq, habis Bapak Ibu jamaah umroh yang dirahmati Allah, patut disyukuri. Banyak saudara kita yang kaya, yang berlimpah harta, tapi tidak Allah mampukan bisa menginjakkan kaki di tanah suci Madinah. Dan kita adalah tergolong orang-orang yang diberikan kemampuan, orang-orang spesial, orang-orang pilihan Allah yang diberikan kesempatan bisa menginjakkan kaki di kota Madinah. Turut patut kita syukuri, banyak-banyak bersyukur. Untuk itu kita hadirkan salawat untuk baginda Rasul kita sebelum kita memasuki Masjid Kuba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tiba di Masjid Kuba. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga hari ini akan menjadi doa yang mustajabah sepulang dari kota Makkah Madinah. Kita pulang dengan menjemput saudara-saudara kita, menjemput keluarga tercinta kita, bahkan kita menjemput mitra-mitra tercinta kita. Kita gandeng mereka menuju Masjid Kuba, menuju Madinah, menuju makam Rasul, menuju Baitullah sebagai bentuk ikhtiar kita. Seperti yang disampaikan Bapak Almarhum Yuli Irmayanto, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Dan kali ini kita buktikan bahwasanya di sini tidak hanya kita yang bisa umroh, tapi kita bisa umroh mengumrohkan banyak orang, terlebih mitra-mitra yang kita cintai. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin ada masukan dari Ustadz, berapa menit kita harus di masjid karena kita terbatas waktu. Jadi saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Ayo sini yuk. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Armina Reka. Armina Reka. Ayo, salam Baitullah. Dari grup mana? Dokumentasi minta Anu, Faisal. Wajib. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Armina Reka. Armina Reka. Dari grup mana? Salam Baitullah. Salam Baitullah. Armina Reka. Armina Reka. Dari grup mana? Salam Baitullah. Kanan, kanan, kanan. Ayo nyicipin dulu. Nyicipin dulu ya. Ayo nyicipin dulu. Masya Allah. Ayo nyicipin dulu. Nyicipin dulu. Ayo cicipin dulu. Silakan. Makan halal silakan Ustaz. 2 kilo. 2 kilo diskon. Silakan pagi boleh dicoba dulu silakan ayo. Boleh dicoba dulu makan halal. Jual. Lagi dua diskon. Termasuk makan halal silakan. 1 gratis, 1 kilo bayar. Pak Rafiq. Korma susu. Yang Sini. Ini Bu. Coba dulu. Nyicipin dulu. Ya benar. Silakan diskon 2 kilo makan halal. Cicipin semua. Nyicipin dulu baru beli. Cicipin dulu baru beli. Iya benar. Betul sekali ya betul. Silakan. Ayo, kurma susu. 40 rial buat. Salam Baitullah. Salam Baitullah.
Armina Reka. Armina Reka. Dari grup mana? Oke, kita lagi di mana nih? Oke, salam Baitullah. Ayo kita ziarah, yuk ziarah yuk. Ayo 52 sini. 52. 52. Ibu 52. Masya Allah. Ayo. Ayo gabung. Ayo 52. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jemaah dikasihi Allah SWT, ini di Makkah ya, yang ditandai itu ada 4 kuburan ya. Yang pertama yang dijuluki Sayyidus Syuhada, rajanya para syahid. Itu paman Nabi sendiri, namanya Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Terus yang kedua Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash, dan Osman bin Syammas. Ini ada 4 di sini ya, ada 4 kuburan. Tapi dia mengatakan 70 semuanya di sini. Namun yang kuat di sini 4, di sana 66-nya. Tuh, pagar putih. Dan para jemaah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran juga turun di sini ya. Apa kata Allah ketika Rasulullah sedih luar biasa, kaum muslimin sedih luar biasa, turunlah ayat la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali ada taukid, jangan kau kira, jangan kau anggap orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu semuanya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, 1441 tahun yang silam terjadi tragedi besar di sini. Pertempuran hebat antara pasukan Islam dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini ngotot luar biasa, mengumpulkan dana selama setahun. Karena apa? Ingin menuntut balas atas kekalahan mereka ketika perang Badar Kubra tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Maka terjadilah ya, setahun kemudian, tahun ketiga Hijriah, hari Sabtu tanggal 7 Syawal, terjadi pertempuran hebat di sini antara pasukan Islam dengan orang-orang kafir. Salam Baitullah. Nah, umat Islam hanya 700, awalnya 1300 berkhianat. Tinggal 700 dikurangin lagi 50 ditaruh di sini, di bukit yang paling rendah ini. Bukan yang tinggi yang sana, bukan yang rendah ini. Taruh di situ 50 pasukan mana Rasulullah SAW dipesan oleh Nabi. Wahai sahabat-sahabat mana yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar, jangan kalian turun apapun yang terjadi. Jangankan kalian melihat kami menang, melihat kami dibantai habis pun kalian jangan turun, kata Nabi. Akhirnya ketika saling berhadapan dengan orang kafir di sono. Ya, dari matahari sana. Umat Islam dari sini. Ketika saling berhadapan, duel 1 lawan 1, 10 orang Islam, orang kafir tidak ada yang menang, gugur semua. Orang kafir tewas semua, pemegang bendera. Tidak lama kemudian diserang-serang oleh baginda Nabi dengan pasukan muslimin. Padahal waktu itu umat Islam tidak dibantu malaikat. Memang murni dari hatinya, keberaniannya memang dari hati. Karena memang mereka semua mencari syahid. Mereka semua memang mencari syahid luar biasa. Akhirnya apa? 3.000 pasukan diserang serentak oleh hanya 650 orang. Mereka bagaikan daun kering yang diterpa angin. Kalang kabur semua. Bahkan harta benda yang kiranya berat dibuang semua. Bawaannya dibuang semua, sehingga tergeletak di sana ya semuanya, emas, perak, pedang, semuanya. Perisai dibuang semua karena takut berat. Takut pada umat Islam. Kenapa? Umat Islam memang mencari kematian, pingin mati. Jadi kalau ada musuh bawa pedang bukan takut, semakin dimajuin. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menangis ketika wafat di Syam. Menangis, kenapa? Ya Allah, aku mengikuti perang tidak kurang dari 100 kali. Di sekujur tubuhku penuh dengan luka. Kenapa aku tidak mati syahid, ya Allah? Menangis beliau karena matinya di ranjang. Hanya dihibur oleh sahabatnya, wahai Khalid bin Walid, engkau sudah dinas oleh Rasulullah, engkaulah Saifullah al-Maslul, pedang Allah. Kalau engkau gugur di medan tempur, berarti pedang Allah patah. Makanya Allah sengaja memelihara engkau. Ya, luar biasa. Akhirnya apa Bapak Ibu?
ketika harta terbuang sana sahabat yang dipesan oleh Nabi itu turun melanggar perintah Nabi. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid melihat bukit pemanah sudah sepi karena tidak ada lagi melindungi sahabat. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimahullah? Umat Islam dibantai dari belakang, dari depan. Menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berteriak ya karena umat Islam waktu itu sampai hilang fokus, sampai pedangnya mau dibuang, mau menyerang ke orang kafir. Karena kalang kabut, diserang dari belakang, dari serang di depan. Tapi Rasulullah mengingatkan kembali untuk bangkit. Bangkitlah umat Islam, pedangnya diambil kembali, akhirnya terselamatkan. Yang gugur umat Islam gara-gara kecerobohan sebagian sahabat berapa? 70 orang. Bahkan baginda Nabi sendiri hampir terbunuh di sini, terluka parah. Bahkan yang gigi manisnya Nabi patah, perisainya baju besi Nabi masuk sini. Ya. Pundak Nabi ini sampai sebulan sakit. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak tahan pada Nabi. Mudah-mudahan kita semua selalu tahan pada Nabi. Muhammad SAW. Apapun profesi kita tetap apa? Teringat bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, kita umat Islam, kita punya aturan. Jangan sampai menghalalkan segala cara demi dunia, apalagi sampai meninggalkan sholat. Naudzubillah, jangan sampai. Kita salam-salam langsung sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya asadallah. Ya asyhadallah. Wa asad Rasulillah. Wa asyhadu Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya sayyid syuhada. Ya sayyidul syuhada. Ya amman nabi. Ya sayyidana. Ya sayyidana. Hamzah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab. Ya Mus'ab. Ibn Umair. Ya Qaid al-Mukhtar. Ya Qaidul Mukhtar. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Abdullah Ya Abdullah ibn Jahshin. bin Najassin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Utsman Ya Utsman bin Shammas. bin Shammas. Assalamu alaikum. Assalamu alaykum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Jazakumullah Jazakumullah an ummati Rasulillah. an ummati Rasulillah. Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'fu anhum وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Orang yang gugur di jalan Allah itu tidak mati. Kenapa? Jasadnya ini para syuhada ini sampai sekarang masih utuh. Bahkan sudah 1000 tahun dikubur, ketika dipindah ke sini direnovasi, jasad Yazidina Hamzah ketika diangkat keluar darah dari jantungnya. Karena pada dadahnya ini memang dibelah oleh Hindun, diambil jantungnya dikunyah. Karena saking sakit hatinya Hindun. Nah, itu sudah 1000 tahun lebih dia dikubur, diangkat masih keluar darah segar, kayak belum meninggal, kayak orang tidur. Ya, orang-orang mati syahid seperti itu. Mudah-mudahan kita mati syahid. Amin. Orang mati syahid itu ya pingin dihidupkan kembali sampai 10 kali dan mati dalam syahid lagi. Itu saking mulianya. Bahkan mereka melihat, kita itu dilihat oleh mereka. Dilihat, ya Allah, orang yang datang ke sini, aku pingin mereka juga mati syahid. Itu dijelaskan dalam tafsir ya, dalam tafsir Jalaluddin Asyuti ya. Mungkin sekian dari kami karena sholat Jumat. Kita kembali ke bis. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung ke kamar, siap-siap sholat Jumat. Ayo langsung ke kamar. Di sini, jangan jalan. Diem di sini. Hilang mana gua? Lucu mana? Ayo, masya Allah. Bapak, bareng ini. Sekamar. Sebelah. Ayo bareng. Ayo langsung ke kamar. Ayo langsung ke kamar yuk.
Masya Allah. Yuk. Kubu. Kubu kubu. Hanas kullu? Kubu hanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Jumat manis tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 November 2022, jamaah dari grup Surabaya Ibu Perdana mengadakan tanggal 11 November 2022 kita akan memberikan roti ini untuk bagi-bagi di hari Jumat Barakah. Dan ini adalah dari sedekah dari para jamaah 2 bus. Kelas baca واحدة حبة ركي. Nanti ini dibagikan setelah sholat Jumat. Iya. Sebelum sholat Jumat kita belanja. Salah. Awal. Halas. 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 Ini Mas. Jadi satu. Ya, jadi satu. Oke. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Armina Reka. Armina Reka. Dari grup mana? Oke, salam Baitullah. Jangan lupa ini. Tapi nggak bisa kok Ustadz itu. Ayo bareng Pak Rafiq.
dan kita meninggalkan kota Madinah tidak untuk pergi, tapi kita meninggalkan kota Madinah untuk menjemput saudara-saudara kita yang di tanah air, menjemput keluarga kita yang di tanah air. Dan saat ini kita sudah melalui prosesi memasuki Masjid Bir Ali, mengambil mikot di Masjid Bir Ali yang selama ini kita idam-idamkan, yang selama ini kita inginkan menjadi tamu Allah. Dan sekarang kita akan menuju rumah Allah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Patut disyukuri, tidak banyak orang bisa hadir ke rumah Allah, dan kita adalah tamu-tamu spesial Allah. Jadikanlah saat ini adalah momen terindah kita. Jangan sia-siakan kita menjadi tamu agung Allah dengan mengotori hati kita, mengotori pikiran kita, mengotori sikap kita. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan juga perbanyak membaca talbiyah. Perjalanan kita menuju Mekah lebih 5 jam lagi. Sangat bersyukur, sujud syukur nanti ketika turun dari bis, ketika kita melihat Ka'bah. Kan tidak semua orang bisa melihat Ka'bah, dan kita adalah tergolong orang-orang pilihan. Baik, kita lanjutkan lagi talbiyah 3 kali secara bersama-sama. Setelah itu kita bertalbiyah masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, ya Rabb, kami hadir di rumah-Mu ya Rabb. Kami bersyukur menjadi orang pilihan-Mu, bisa hadir di rumah-Mu ya Rabb. Lancarkan ibadah kami, ridhoi ibadah kami, jaga kami ya Rabb, sampai kami bisa melaksanakan ibadah umroh secara sempurna sampai ke hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah umroh, silakan berbanyak doa, berbanyak istighfar, berbanyak membaca talbiyah.
Ayo barengan. Ibu sini bu, ibu sini bu. Yang kamar. Kasak, ni kasih sebut lebih dah. Ikut Ustaz Aziz. Ayo ikut Ustaz Aziz. Sebelah kiri Ustaz Aziz. Kiri, kiri. Sebelah kiri, kiri. Sebelah kiri. Kiri, kiri. Sebelah kiri, kiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula illa billah bil azim Allahumma inni as'aluka musibah rahmatika Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma Rabbana Atina Bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar an jannata ya azizu. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah Al-Azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah Al-Azim. Allahumma Ketawa, Pak Azlan ketawa dia. Jangan banyak-banyak dulu. Nah, jangan banyak-banyak. Masih sa'i.
Ayo yang sudah ke depan yuk, yang sudah. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا اله الا الله
Selesai. Alhamdulillah.
Jadi sekali lagi saya sarankan, selama di Mekah jangan minum air di hotel. Bawa botol 2-3 ke masjid, pulangnya di situ. Rugi. Di tanah air tak ada. Harus bayar 35 dulu baru supaya bisa minum lagi. Ya, makanya mumpung di sini perbanyak minum air zam-zam. Ya, sekarang alhamdulillah sudah selesai dan sekarang kita akan balik ke hotel. Teman-teman kita lengkap semua. Ada yang ketinggalan. Ya, kami mohon pulang ke hotel barengan. Kalau nanti ada minum semua. Ya, kenapa? Karena nanti setelah mau pulang biasanya kalau mau pulang nanti nggak barengan. Artinya apa? Alhamdulillah ada yang kesasar. Baru saya beritahu di telepon Ustaz ada yang kesasar. Ya, ayo kita barengan semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Wati Wardani sekarang artis muslimah lengkap. Tinggal ini kamarnya Bumel belum datang. Ayo ikut Ustaz Aziz, Ibu, sini. Kumpul di sini dulu. Ayo. Masya Allah. Benih ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini belakang. Ayo langsung, monggo. Punya uduk. Ayo langsung sholat. Itu, tuh sebelah kanan. Iya. Anamir, tanya gimana? Punya uduk nggak? Uduk ini uduk. Punya mau uduk? Sini kalau mau uduk. Berap. Sini. Lurus kanan. Sini, lurus kanan. Mana? Ibu punya uduk enggak? Punya uduk. Batal. Ayo. Punya uduk? Masih punya uduk? Batal. Oh, kalau Salam Baitullah. Armina Reka. Dari grup mana? Salam Baitullah. Kiri. Ayo kiri. Masya Allah. Epekol. Naik ke P11 ya. Ayo.
Hehehehe. Masuk. Ah, babe. Kong, sini Kong. Depan Kong. Sini. Wes. P13. Ke P13. P13. Lewat sini lagi, ada yang dari sini lagi. Masuk. Ayo belok kanan di ujung. Ayo Be, kanan Be. Yuk, monggo makan. Ayo makan ke kanan, masya Allah. Ayo makan. Ayo. Alah Pak Ustaz, langsung makan ya. Oke. Jangan lupa 1201. 02. Oh, 02. Terus makan. Apa? Masya Allah. Ketawa dia ketawanya. Ayo 51. Yang baru datang sini Bapak. Lapar enggak? Ayo sebelah kanan. Ayo sebelah kanan. Ayo sebelah kanan. Monggo, yang baru datang ke sebelah kanan makan. Ibu lurus, sebelah kanan Ibu lurus. Ayo yang baru datang ke kanan. Ibu dari mana Bu? Ayo Ibu ke kanan ya. Monggo. Amin ya Allah, istajib lana doanya ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
Amin ya Allah. Terima kasih. Ayo langsung sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat yuk. Ora. Ayo 5-2 masuk. Hey. Hey. Ahmad. Di sini no hamsin. Santa. 51 di situ dulu. Dadah dulu mau pulang. Dadah dulu mau pulang. Ayo masuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selama 9 hari kita melakukan perjalanan yang penuh dengan lika-liku perjalanan, dengan ujian-ujian yang diberikan Allah, yang insya Allah kita terima dengan lapang dada, yang insya Allah akan menjadikan umroh kita yang umroh mabrur dan Amin. Baik, saya sebagai atas nama Armina Reka Perdana mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan ibadah umrohnya bersama PT Armina Reka Perdana. Semoga bersama PT Armina Reka Perdana Bapak Ibu semua merasakan kepuasan. Kalaupun memang Bapak Ibu merasa ada yang kecewa atau merasa kurang atau merasa apa, itu adalah kekurangan yang kami miliki. Namun saya selaku perwakilan dari Armina Reka Perdana
mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari pelayanan yang diberikan oleh Army Narika Perdana kurang memuaskan atau kurang membuat Bapak Ibu sekalian bahagia, mohon dimaafkan. Dan juga dari saya pribadi atas nama leader yaitu saya Nurjana dan suami saya Bapak Abdul Halim, jika selama mendampingi Bapak Ibu sekalian ada tutur kata yang kurang menyenangkan di hati, ada perilaku saya dan suami yang kurang menyenangkan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Untuk itu dari lubuk hati saya dan suami yang paling terdalam, dengan kerendahan hati saya dimohon dimaafkan. Dimaafkan boten? Dimaafkan. Kosong-kosong deh? Mungkin selama perjalanan ini kita merasa lelah, merasa capek dan merasa sudah gak sabar ketemu keluarga, benar? Nah, untuk itu izinkan saya di sini untuk memperbaiki diri saya juga, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, memperbaiki juga apa yang kekurangan dari pembimbing-pembimbing yang sudah diberikan oleh Army Narika, mungkin dari fasilitas. Nanti saya minta testimoni 2 orang dari bus ini. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Riyadi yang telah sabar mendampingi kita, mendampingi bis 52, yang dimana bis 52 itu lucu-lucu, bis 52 itu unik-unik, bis 52 itu aneh-aneh. Insya Allah Ustadz Riyadi senang ya mendampingi kami yang mungkin kadang kami bawel, kadang kami juga merepotkan Ustaz. Semoga apa yang Ustaz lakukan semua untuk kami menjadi amal pahala. Amin. Amin. Ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat, dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semua hajatnya Allah kabulkan. Tentunya ucapan terima kasih ini tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja, karena apa yang Ustaz Riyadi berikan kepada kami mulai dari ilmunya, cerita-cerita tentang sejarah kota Makkah dan Madinah itu sangat membuat kami mengenal bagaimana sejarah kota Makkah dan sejarah kota Madinah. Terima kasih ini mungkin nggak sesuai dengan apa yang kami berikan. Untuk itu mungkin di sini saya akan memberikan, bukan saya ya, dari jamaah umroh ada sedikit yang sudi maju ke depan untuk memberikan kesan dan pesannya untuk kami, agar kami bisa memperbaiki diri, agar Army Narika juga bisa memperbaiki keinginan-keinginan yang dibutuhkan oleh jamaah. Ada yang mau maju? Ayo. Silahkan. Bu Jaya. Mana Bu Jaya? Bu Jaya, maju Bu. Wah, jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Para bapak-bapak, Deketin. para bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau menurut saya Mina ini sangat hebat, aktif buat ibadah kita gitu. Kalau menurut saya memang kayak harga untuk Mina. Armina. Jadi kalau memang ada omongan yang kurang patut untuk siapa? Pak Nur, yang mau diangkat juga. Memang begitulah. Kita mengatur orang banyak gitu. Jadi untuk kita, Narika sangat hebat. Dan Pak Ustadz yang membimbing sini sangat hebat juga. Terima kasih saya itu. Ya mudah-mudahan panjang umur semua. Amin. Sukses semua. Amin. Dan tahun besok bisa haji atau apa. Amin.
Bisik-bisik. dibantu Pecah gelotok. dengan leadernya yang sabar-sabar membimbing kami semua, walaupun ada yang nggak paham, ada yang rewel, ada yang ya namanya orang harus sabar. Terus untuk keberkasan sudah, untuk pemberangkatan juga kita dibimbing dengan sabar juga sampai ke bandara, dikirim sampai dari rumah sampai bandara dengan jamaah kita didoakan di rumah juga sampai di bandara, juga sampai ke Madinah dibimbing Pak Putoyirnya. Alhamdulillah kita puas dengan Pak Putoyirnya, suaranya keras dan paham. Alhamdulillah saya senang, nanti saya di rumah saya tularkan ke saudara-saudara ya, insya Allah nanti saya juga punya keinginan. Kemarin saya pesan ke Pak Putoyirnya, saya panggil Pak biar saya ke sini lagi. Amin. Terus untuk hotelnya juga sangat dekat, makannya juga enak-enak, menunya Indonesia banget. Jadi tidak sampai kekurangan, tidak sampai kelaparan. Saya bawa energen, paket, kayak bawa pulang lagi. Saya bawa mie, pop mie, pulang juga saya bawa pulang lagi. Jadi saya puas makanannya, alhamdulillah. Mungkin jamaah-jamaah juga begitu ya. Seperti yang saya rasakan juga, merasa puas dan enjoy. Gimana Bu, Bapak? Besok kembali lagi ya, bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Nanti kalau pilih ke rumah, nanti diceritakan supaya menular. Amin. Saya wakil dari jamaah 52, mohon maaf lahir batin kepada Bu Nur beserta Pak Putoyirnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang membosankan atau menjengkelkan. Mohon maaf. Apalagi tadi ada gangguan, ada yang hilang. Jadi dari saya pribadi juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau semuanya merasa puas, alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi atas nama Arminareka Perdana, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya telah mempercayakan ibadah umrohnya bersama Arminareka Perdana. Kalau memang Arminareka Perdana dirasa patut atau dirasa memang bisa membuat jamaah-jamaah lain enak, mungkin seperti kata Bunia tadi, bisa dipromosikan ke keluarganya. Demi apa? Demi kenyamanan ibadah saudara-saudara kita dan juga tetangga-tetangga kita. Nah, perjalanan umroh kita belum sampai di sini, godaannya, ujiannya. Masih banyak ujian-ujian yang Allah siapkan di depan mata kita. Apa? Termasuk nanti proses turun dari bus ini, ada proses kita harus angkat-angkat koper, harus mendorong koper, tidak boleh didorong orang lain, harus didorong sendiri-sendiri menuju bagasi. Setelah itu nanti ada proses lagi yang begitu panjang, yaitu proses imigrasi yang harus panjang, harus membutuhkan kita sudah capek ibadah, kita keluarkan fisik kita pol-polan di Mekah dan di Madinah, masih ditangkap di bandara. Setelah turun dari pesawat masih ada lagi proses yang kita jalani, imigrasi lagi, ngantri lagi, jalan jauh lagi. Itu nanti proses yang akan kita hadapi di depan ini. Belum lagi nanti proses nunggu koper yang agak lama. Jadi nanti ketika Bapak Ibu keluar ketemu keluarganya masing-masing, harap bersabar dan sampaikan ke keluarga bahwasanya proses koper itu tidak cepat, prosesnya begitu lama. Saya dan suami nanti akan standby di dalam, nggak keluar, jangan dicari. Mbak Nur turun
Oh iya Bu. Si anak Bu kesabarannya Bu. Si sosok. Ya itu, saya minta kesabarannya sedikit lagi karena kita akan belum nggak cukup sampai di sini. Kesabarannya harus kita benar-benar terapkan karena di depan kita sudah siap menunggu ujian kesabaran kita. Siap ya? Ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Riyadi yang luar biasa dahsyat kalau menurut saya. Dari sekian pemberangkatan saya sudah berkali-kali, baru kali ini saya menemukan Ustadz yang menurut saya apa ya, selalu mengikuti apa yang saya mau. Suaranya lantang. Saya badan umroh nggak mau malam. Badan umroh itu Bu sebenarnya jadwal dari itinerary itu malam. Kalau jenengan saya jadwalkan malam Bu, jenengan nggak bisa sholat subuh. Kalau kita sudah tahu pada kita mau bisa sholat subuh Ibu. Saya nggak mau lihat jenengan itu sedih sholat di dalam hotel. Saya pengennya jenengan tuh bisa sholat subuh baru tawaf ada. Saya minta tolong tawaf adanya pagi. Nggak semua ustadz loh mau seperti itu. Kebanyakan Ustadz Armin Areka itu mengikuti itinerary yang sudah disediakan oleh Armin Areka. Belum lagi yang jadwal keliling masjid itu tidak ada Ibu. Saya minta Ustadz diadakan keliling masjid daripada jamaah nganggur yang capek dia nggak Ibu. Dia turuti apa yang saya mau. Semua yang saya mau dituruti walaupun di itinerary nggak ada. Ucapan terima kasih mungkin nggak cukup. Hanya doa yang saya panjatkan dan jamaah umroh panjatkan, semoga semua hajat Ustadz Riyadi Allah kabulkan. Amin. Saja dari saya, semoga perjalanan kita menuju Surabaya ketemu keluarga Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan dan pulang membawa predikat umroh yang makbul dan umroh yang makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandinya di atas ya, lantai 2 ya. Silakan Armina Reka jamaah Armina kamar mandala kamar mandi usiada. Kamar mandinya di atas Bu. Armina Reka silakan ayo. Ayo Armina Reka kamar mandi. Naik ke atas silakan. Masuk masuk. Kamar mandala usiada silakan masuk. Kamar mandinya di atas ya. Kamar mandala silakan masuk. Armina Reka ayo Armina Reka. Silakan tuh paling murah. Armina silakan kurma muda. Kamar mandi di atas ya. Yang mau ke kamar mandi di atas. Silakan masuk paling murah masuk. Kamar mandi naik ke atas. Lurus, Silakan. Kamar mandi toilet WC ada ya, Armina Reka ayo silakan. Toilet kamar mandi WC ada. Kamar mandi toilet di atas, batu-batu di atas, parfum di atas, silakan. Ayo masuk. Ayo sini, ayo naik dulu, akan masuk teman-teman di sini ayo. Armina Reka, toilet kamar mandi WC dulu ya silakan. Silakan. Armina Reka, ayo silakan. Armina Reka, kamar mandi toilet WC di atas ayo Armina Reka, ayo Ustaz. Ayo Bapak, ayo silakan Bapak. Silakan. Toilet, kamar mandi WC ayo ada kurma muda. Ayo. Ayo, monggo. Sisa. Monggo. Silakan toilet, kamar mandi WC ada WC ayo silakan. Armina Reka, ayo. Ada kurma muda, kurma hijau. Foto bisa mana? Baju parfum. Monggo. Kamar mandi toilet WC Pak. Ayo silakan. Toilet kamar mandi WC komplit di dalam silakan. Sama ikut Ustaz. Silakan masuk teman-teman ke sini ayo. Kamar mandi toilet. Attention light.
subscribe وshare.